menjauhkan kita semua yang ada, baik teman-teman itu menyaksikan dari live yang ada maupun siapapun yang menyaksikan dari live yang ada. Saat ini kita sama-sama ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan keadaan yang ada saat ini tidak menghalangi kita untuk tetap rindu. Kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada malam hari ini kita akan mulaikan ibadah kita. Kita akan menyembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang layak setiap pujian dan penyembahan kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami agungkan namamu. Haleluya. Engkau yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan penyembahan kita terbaik untuk Tuhan. Sebab Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang luar biasa. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur kepadamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau yang ajaib. Kau yang ajaib. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ini penyembahan kami Yesus. Haleluya. Kau yang telah menjadikan hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau boleh mengumpulkan kami di tempat ini dan juga di rumah. Sekarang kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkati apapun yang kami berikan Tuhan, untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Berkati hati kami Tuhan, berkati hidup kami Tuhan, untuk selalu memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan memulai ibadah kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga akhir. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sekarang hari ini kita akan menyembah Tuhan. Dan memberikan penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Karena Dia Allah yang harus Tuhan hati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku bukan Engkau
kasih Tuhan. Tolong masuk kehidupan kami Tuhan. Jauh melebihi semua yang terdekat, sekalipun yang kami menghayati. Terima kasih Tuhan, menjaga kehidupan kami.
setiap kehidupan kami. Kau berkati setiap hati kami Tuhan. Ini kebutuhan kami. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yang puja Tuhan, puja bagimu Tuhan, namamu besar, amin Tuhan. Terima kasih yang puja bagimu Tuhan, puja bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari kita mengangkat tangan kita kepada yang puja bagimu Tuhan, puja bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Yang puja bagimu Tuhan, haleluya. Puja bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan nyanyi puja bagimu, nyanyi puja bagimu Tuhan, puja bagimu Tuhan, pujian kami Tuhan, haleluya, dan layak dipuji. Katakan nyanyi puja, haleluya Tuhan. Tuhan, puja bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Tuhan Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Dengan ulang bagi Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan bersorak bagi Tuhan, sebab Dia ada Allah yang ajaib. Apapun keadaan kita saat ini, saya ingin percaya kita semua tahu bahwa Dia Allah yang terus memberkati kehidupan kita. Kasih setia Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagi setiap yang aku. Kau tak sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kalau tak mampu diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi.
Kami percayakan setiap kehidupan kami Tuhan. Amin. Hidupku ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Walau lewati lembah, kami takut tak ditinggalkan. Kau yang diri kekuatan dalam hidup kami, di hidupku. Kalau kami terlewat hanya Kau juru selamat kami. Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Tuhan kami berdoa janjimu, biarlah yang ku pegang hanya janjimu. Ku percayakan hidupku, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku.
Kristus, tiba saatnya kami mau mendengarkan suara-Mu, isi hati-Mu, apa yang Tuhan mau dalam hidup kami malam ini, untuk anak-anak muda, remaja yang ada di tempat ini, maupun yang sementara mengikuti live streaming pada malam ini. Biar firman Allah menjadi berkat bagi kami semua. Bapa, urapi hamba-Mu, hamba manusia biasa, tetapi hamba percaya pengurapan Allah ada di atas hamba-Mu, dan biar setiap kata, kalimat, bahasa yang disampaikan malam ini itu datang daripada Tuhan, diurapi oleh Allah, dan kami semua yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Kami siap Bapa untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak muda, remaja yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sama-sama malam ini kita akan belajar dari firman Allah yang saya ambil dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima. Sekali lagi 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Ada 2 ayat, 2 bagian ayat firman Allah yang akan kita lihat pada malam hari ini. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, firman Allah berkata demikian. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anak muda, remaja yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita sementara hidup pada satu situasi dan kondisi yang sulit hari-hari ini. Saya ingin memberi tema khotbah pada malam hari ini adalah ketika hidup tidak seperti biasanya. Sekali lagi tema khotbah renungan firman Allah malam ini adalah ketika hidup tidak seperti biasanya. Kenapa keadaan semakin sulit, Bapak Ibu Saudara? Sulit karena banyak orang mengalami kesulitan menjalani hari-hari hidup ini, karena memang kenyataan seperti ini. Dan ini bukan saja pengeluhan yang datang dari satu golongan orang, tetapi saudara tahu bahwa orang tua mengeluh tentang kesulitan hari-hari ini. Orang muda, bahkan anak-anak pun demikian. Anak saya 2 orang yang sudah sekolah mengeluh karena mereka libur cuma di rumah. Padahal memang demikian. Tidak disarankan untuk keluar rumah dan lain sebagainya. Terlebih dengan peristiwa COVID-19 atau virus corona yang sementara terjadi hari-hari ini, lebih menyusahkan lagi kehidupan hari-hari ini. Saudara lihat bahwa kemarin ketika diumumkan bahwa Kota Kupang banyak yang sudah terinfeksi virus corona, banyak yang gelisah, banyak yang takut. Hampir semua berkomentar bahwa susah sudah datang di kota ini. Rata-rata orang sudah berkata bahwa keadaan sulit sudah ada di kota ini. Itulah saya memberi judul renungan firman Allah malam ini, ketika hidup tidak seperti biasanya lagi. Mengapa saya memberi judul ini? Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, para remaja yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena saya melihat bahwa memang hari-hari ini tidak seperti biasanya lagi. Hari-hari ini tidak seperti hari-hari yang lalu sebelum datangnya virus corona. Kemarin kita masih bisa ke Lipo, ke mall, ke Transmart, bisa sekeluarga jalan bersama-sama. Sekarang tidak. Kalau kemarin kita masih bisa bertamasya sekeluarga, makan bersama-sama dan lain sebagainya, tetapi sekarang tidak.
hidup jadi tidak seperti biasanya. Anak muda, remaja yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kemarin kita masih bisa bertegur sapa, masih bisa pegang tangan, cium hidung dan lain sebagainya, sekarang tidak lagi. Bahkan saudara tahu kemarin kita masih bisa bergereja, masih bisa beribadah, duduk bersama dalam gereja, bertepuk tangan, mengangkat tangan, mungkin rentangkan tangan dan lain sebagainya. Tetapi hari ini semua sudah berubah. Sekarang hidup sudah tidak seperti biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara pemuda dan remaja tahu bahwa kemarin kita masih bisa saling mengajak sanak saudara, keluarga, kakak adik, bisa menjenguk mereka di rumah. Sekarang sudah dibatasi. Hidup sudah tidak seperti biasanya lagi. Bahkan saudara tahu lebih parah. Kita sudah saling mencurigai satu dengan yang lain. Padahal kemarin kita begitu mengasihi, kita begitu mencintai satu dengan yang lain. Saya mau bilang, hidup sudah tidak seperti biasanya lagi. Anak-anak muda, remaja yang saya kasihi, melalui ayat-ayat yang sudah kita baca malam ini, ada beberapa hal indah, hal-hal yang menarik yang perlu kita tahu untuk menolong kita menghadapi hidup yang tidak seperti biasanya ini. Ketika saya pelajari lebih dalam kedua ayat ini, sungguh sangat membantu saya dan memberi jalan keluar ketika menghadapi hidup di tengah-tengah keadaan seperti hari-hari ini. Mari kita lihat firman Allah yang sudah kita baca malam hari ini. Kita lihat hal pertama, bahwa untuk dapat menghadapi hari-hari hidup yang tidak seperti biasanya ini, yang pertama, tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan orang percaya itu di luar kasih karunia Allah. Ini yang pertama. Saudara lihat pada kalimat yang berkata, saudara lihat ayat 10 bagian A berkata begini, Allah sumber segala kasih karunia. Sekali lagi saya baca, Allah sumber segala kasih karunia. Kalimat ini Bapak Ibu, anak-anak muda, remaja yang kasih Tuhan, sebenarnya ingin menyampaikan kepada kita bahwa kasih Allah adalah dasar dari segala tindakan Allah. Sekali lagi, kasih Allah adalah dasar dari segala tindakan Allah. Kenapa saudara? Karena dia sendiri adalah Allah yang penuh kasih. Kalau saudara baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, Alkitab berkata begini, firman Allah berkata, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Inilah yang saya tadi katakan bahwa segala sesuatu yang terjadi semua ada dalam pengontrolan kasih Allah. Jadi karena dia Allah yang kasih, maka berarti kasih adalah dasar dari segala tindakan Allah. Dan karena dia Allah yang penuh kasih, maka dia tidak akan memberi hal-hal buruk dalam hidup kita. Saudara baca dalam Matius 7 ayat 9 dan 11, firman Allah berkata demikian. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Inilah satu bukti bahwa karena dia Allah yang penuh kasih, maka dia tidak akan memberi hal yang buruk dalam hidup kita. Tapi saya mau ingatkan saudara, anak-anak muda, para remaja yang ada, bahwa kita perlu tahu, kita perlu ingat bahwa dalam kasih ada rotan untuk mengajar disiplin kehidupan. Saya berikan contoh. Hari-hari ini kita hadapi corona. Sebenarnya ini terjadi untuk mengajarkan kita bagaimana menghargai nilai kesehatan. Coba lihat, banyak sekali orang yang sekarang hidup sehat, kemana-mana cuci tangan. Ada yang berkata bilang begini, sebenarnya tahun 2020 ini saya berpikir bahwa kita sudah bisa lihat mobil terbang, mungkin motor terbang dan lain sebagainya. Tetapi pada tahun 2020 ini malah kita baru diajarkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Dan ini yang terjadi. Allah sementara mengajarkan kita dengan berbagai-bagai hal, mungkin dengan sakit penyakit,
dengan corona ini, dalam kasih-Nya dia mengajarkan kepada kita untuk bisa mempercayai Dia Allah, bahwa Dia sanggup untuk melakukan hal yang mustahil sekalipun tidak mustahil bagi Dia. Bahkan Dia ingin mengajarkan untuk kita beriman kepada Dia. Saudara lihat, Bapak Ibu, anak-anak muda remaja yang saya kasihi, Alkitab dengan tegas mengatakan dalam Wahyu 3 ayat 9, dia bilang begini, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Jadi dasar segala sesuatu adalah kasih. Tetapi di dalam kasih Allah sementara membentuk kita dengan berbagai-bagai hal dalam hidup ini. Jadi jika hari-hari ini kita ada pada satu keadaan yang tidak seperti biasanya, Bapak Ibu anak muda remaja, ingatlah bahwa semua yang terjadi itu tetap berada dalam pengontrolan Allah, berada dalam kasih karunia Allah. Dan ini berlaku bagi semua orang percaya, bagi semua orang yang tidak percaya kepada Dia. Ini pertama. Bapak Ibu catat bahwa segala sesuatu ada dalam pengontrolan dan dalam kasih Allah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua adalah tidak ada sesuatu pun yang dikerjakan Allah tanpa tujuan. Sekali lagi, yang kedua, tidak ada sesuatu pun yang dikerjakan Allah tanpa tujuan. Semua ada tujuannya. Kita lihat pada kalimat firman Allah dalam ayat 10b dikatakan begini, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Jadi saudara lihat, jika Allah mengizinkan hari-hari ini kita mengalami kesusahan, kita mengalami masalah, kita mengalami yang namanya wabah virus corona dan lain sebagainya, itu ada tujuan. Mungkin juga sebaliknya, kalau kita mengalami kesuksesan dalam hidup ini, keberhasilan dalam hidup ini dan lain sebagainya, itu semua pun ada tujuan. Jadi saudara bisa lihat bahwa kasih karunia Allah yang pertama tadi memberi kita sehat hari ini, pasti Allah pun mempunyai tujuan dalam rencana kesehatan yang kita miliki. Begitu juga sebaliknya. Kalau hari-hari ini saudara sementara mengalami satu penyakit, satu masalah hidup yang tidak terselesaikan mungkin, yang mungkin penyakit itu bersarang dalam tubuh kita dan sulit diobati, saya mau bilang itu ada tujuannya. Pasti ada tujuannya, pasti ada keindahan dan kemuliaan Tuhan yang ingin Dia nyatakan lewat peristiwa yang kita alami. Seperti firman Allah berkata, coba saudara buka dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah turut bekerja dan semua ada tujuannya. Karena Allah tidak semena-mena memutuskan atau berbuat sesuatu, karena pasti ada tujuannya dalam hidup kita. Amin. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada tujuannya. Kalau Allah memberi Pak Enal seorang anak, tentu ada tujuan. Makanya saudara lihat dalam FB, dia begitu mengasihi anak ini, dia begitu mencintai anak ini. Satu pertanda bahwa segala sesuatu kita mempertanggungjawabkan kepada Allah, karena Allah memberi sesuatu dengan tujuan dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, Allah yang mengizinkan penderitaan pada jalan hidup kita, tapi Dia juga yang akan memberi kita kekuatan. Kita lihat firman Allah berkata dalam ayat 10b, firman Allah berkata begini, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Saudara lihat kalimat ini. Anak-anak muda, para remaja yang ada, yang sempat mendengarkan live streaming ini, coba perhatikan satu bukti bahwa Dia yang membuat, tapi Dia juga yang akan memberi kekuatan kepada kita. Saya boleh bilang masalah boleh datang, penderitaan boleh menghadang, corona boleh merajalela, tetapi satu hal yang perlu kita ingat,
bahwa Dia memberi kekuatan untuk kita bisa menghadapinya. Amin. Untuk itu kita berdoa agar Tuhan memberikan kita bahu yang kuat, supaya kita dapat menanggung semua yang sementara terjadi. Kita juga berdoa meminta Tuhan untuk memberikan lutut yang kuat untuk dapat bertahan dalam hadirat Tuhan. Karena keadaan tidak aman lagi, keadaan tidak baik lagi. Tetapi kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, remaja yang kasih Tuhan, Dia tetap memberi kekuatan untuk menghadapi semua ini. Saudara, kalau saudara masih ada sampai malam ini, anak muda dengar baik, itu bukan karena kekuatan. Itu bukan karena kamu pandai menjaga dirimu. Tetapi saya mau bilang ada kekuatan secara supranatural yang Allah beri dalam hidup kita, yang Allah taruh dalam hidup kita, sehingga kita kuat bertahan sampai malam ini. Dan itu perlu kita syukuri. Karena firman Allah mengatakan bahwa Dia memberi kekuatan, Dia meneguhkan, Dia mengokohkan, Dia menguatkan sesudah kita menderita seketika lama. Yang keempat, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat adalah segala sesuatu ada masanya. Kita lihat di ayat 10D, firman Allah berkata begini. Ayat 10D dari 1 Petrus pasal 5. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Yang keempat adalah segala sesuatu ada masanya. Saya mau bilang, dengar baik anak muda, di mana saja berada, segala sesuatu ada masanya. Dan untuk apapun di bawah kolong langit ini ada masanya. Kalau saudara baca dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, coba Bapak Ibu Saudara membuka dari Pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Di situ mulai ayat pertama berkata begini, untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk beratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, dan seterusnya. Jadi saya mau berkata bahwa semua ada waktunya. Begitu juga dengan corona ini. Saya terlalu yakin bahwa satu waktu dia akan berlalu. Karena tidak selamanya, Bapak Ibu Saudara, awan gelap berada di atas kehidupan kita. Saya percaya bahwa akan datang saatnya nanti sinar kemuliaan Allah akan datang menghalau awan gelap itu dan menggantikannya dengan pelangi kasih Allah. Amin. Saudara percaya itu? Saya terlalu yakin bahwa ini akan berlalu, dia tidak akan bertahan, ada masanya. Saudara lihat bahwa pandemi ini sudah beberapa kali terjadi dan ini termasuk yang berat. Tetapi saudara lihat ada pandemi 1, 2 dari beberapa penyakit, jenis penyakit itu dapat berlalu. Ada masanya. Saya pernah dengar kesaksian bahwa ada seorang yang mengalami sakit begitu parah lama sekali. Tetapi dalam waktu yang memang Allah tentukan, dia sembuh. Karena ada masanya. Semua boleh terjadi. Mungkin saudara hari-hari ini kita mengalami keadaan yang terlalu sulit dalam hidup ini. Kita harus percaya bahwa Allah sanggup untuk menolong hidup. Kita sakit, Allah sanggup untuk menyembuhkan. Karena semua ada masanya, semua ada waktunya. Dan waktu Tuhan itu tepat. Dia tidak cepat, dia juga tidak terlambat menolong saudara dan saya. Amin. Dia tepat dalam kehidupan kita, asal kita mau tetap percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, anak muda yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, bukan hanya kita saja yang mengalami hidup yang tidak seperti biasa. Karena firman Allah berkata dalam ayat 9 berkata begini.
ayat yang ke-9 tadi, dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-9b berkata, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saya bilang, bukan hanya kita saja yang mengalami hidup tidak seperti biasa, tetapi semua orang. Saya ambil contoh virus corona ini. Kasus virus corona ini sudah hampir seluruh dunia mengalami. Seluruh dunia mengalami satu penderitaan yang sama. Dunia berduka. Beberapa waktu yang lalu Kupang masih aman, tapi sekarang semua mulai takut. Semua mulai mengalami khawatir karena penderitaan daripada virus corona ini mulai berdampak pada semua umat manusia. Orang yang tidak bepergian keluar kota, tidak ke Pulau Jawa, ke Bali dan lain sebagainya. Kemarin ada satu yang kena dan meninggal. Saudara lihat, kita mulai hidup dalam ketakutan. Kita mulai hidup dalam kewaspadaan. Tapi saya mau bilang, bukan hanya kita saja yang mengalami hidup yang tidak seperti biasa. Jadi saudara lihat, semua bisa mengalaminya. Siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, semua bisa mengalami penderitaan ini. Tetapi dengan baik anak muda, dengan baik Bapak Ibu Saudara para remaja, penderitaan bukan masalah individu lagi, tetapi penderitaan ini masalah semua orang. Bukan cuma masalah lokal saja, tapi sudah menjadi masalah global untuk seluruh dunia. Bapak Ibu, lalu bagaimana kita dapat mengatasi penderitaan ini? Bagaimana kita dapat menyikapi hal-hal yang terjadi hari-hari ini pada jalan hidup kita? Mari kita baca ayat yang terakhir. Di ayat 9a berkata begini, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Cuma ini yang akan saya sarankan, saya berikan pada saudara malam ini. Selain mengikuti anjuran pemerintah dengan sering mencuci tangan, menjaga jarak, pakai masker, lebih aman tinggal di rumah dan lain sebagainya, tetapi secara rohani, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mesti tetap beriman kepada Tuhan. Amin. Kita tetap percaya sampai kapanpun, melewati keadaan, melewati virus corona sekalipun, kita tetap beriman dan Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Amin. Penderitaan, sakit penyakit, kesusahan, virus corona atau sebaliknya hal baik yang terjadi dalam hidup kita, sukseskah itu, senangkah itu, bahagiakah itu, tetap kita terus berimankan kepada Tuhan. Amin. Firman Allah berkata, hanya ini yang dia cari ketika dia datang ke dalam dunia. Dia mencari apakah kita sudah ada dalam satu iman yang teguh kepada dia atau tidak. Saudara dan saya perlu tahu tentang ini. Saya menutup renungan firman Allah malam ini dengan satu ilustrasi dari seorang anak muda yang sering bertemu Tuhan Yesus pada jam 7 pagi. Bapak Ibu, ada seorang anak muda yang setiap hari ketika dia akan pergi bekerja, dia melewati satu gereja. Dan setiap hari tepat jam 7 pagi dia ada di depan gereja itu. Dan dia sering berkata kepada Tuhan, Tuhan, dia berikan ini sebagai doa. Dia bilang, Tuhan terima kasih, karena tepat hari ini saya masih ada. Ini anugerah Tuhan, ini kemurahan Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan jaga saya. Dan dia lanjut pergi ke tempat kerja. Dan itu berlangsung setiap hari dia lakukan itu. Setiap hari dia lakukan itu. Dan saudara, satu waktu anak muda ini mengalami kecelakaan di tempat kerjanya, di pabriknya. Dan anak muda ini mengalami satu hal yang sangat membuat dia tidak berdaya. Dan akhirnya dia dibawa ke rumah sakit, dia koma. Dan di sana dia hampir 3 minggu tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak sadarkan diri. Bapak Ibu tahu bahwa ketika dia sadar pada minggu yang ketiga, dia melihat dia ada pada satu ruangan yang putih semua, ada perawat, ada dokter. Dan dia bertanya, kenapa saya ada di sini?
Lalu mereka menjelaskan bahwa kurang lebih 3 minggu lalu kamu mengalami satu kecelakaan di tempat kerja dan kamu sakit, kamu koma, kamu tidak sadarkan diri. Ketika dia mendengar itu, tiba-tiba air matanya jatuh. Dia menangis. Dokter bertanya, kenapa? Kamu mulai sudah lebih agak baik dari kemarin. Dia bilang, tidak, saya menangis karena berarti sudah 3 minggu saya tidak bertemu Tuhan Yesus. Kenapa? Dokter bertanya. Karena hampir setiap hari, setiap jam 7 pagi saya harus berbicara dengan dia. Saya harus meminta pertolongan kepada dia. Saya harus meminta apa saja kepada dia. Dan kalau saya sudah 3 minggu tidak berjaya di tempat ini, berarti 3 minggu pun saya tidak bisa berbicara kepada dia. Dan dia terus menangis sejadi-jadi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tetapi cerita ini tidak berhenti sampai situ. Sementara dia menangis, tiba-tiba ada satu suara lembut datang kepada dia dan berkata, anakku, mungkin engkau tidak bisa datang kepadaku, tapi hari ini aku yang datang kepadamu dan ingin memeluk engkau. Saudara tahu apa yang terjadi? Hari itu juga, di saat itu juga anak muda ini menjadi sembuh. Saya mau bilang bahwa penderitaan boleh datang, sakit penyakit boleh datang dalam hidup kita. Tapi satu hal yang saudara perlu tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan jalan hidup kita. Tuhan itu dia setia. Dia bisa melakukan cara apapun. Lewat penderitaan yang sementara kita alami hari-hari ini, saya mau bilang, Tuhan tahu. Dia melihat keadaan hidup kita. Kalau kita tetap berimankan kepada dia seperti anak muda ini, dia berimankan kepada Tuhan, maka dia mengalami kesembuhan. Kita pun akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Kalau kita masih ada, saya bilang ini anugerah Tuhan. Saya bilang ini adalah penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Dan saya yakin dan percaya, sampai malam ini pun dia masih tetap Tuhan yang menjaga hidup saudara dan saya. Mari anak muda, para pemusik, singer saya ajak untuk datang ke tempat ini. Nona Edel, kita akan nyanyikan sebuah lagu, Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, dan seterusnya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup. Amin, 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 amin. Ku tak dapat hidup tanpa Engkau, Yesus. Amin, amin. Saya percaya bahwa Dia ada di tempat ini. Saya percaya Tuhan Yesus ada di sini malam ini. Anak-anak muda, engkau yang sempat mendengarkan renungan firman Allah malam ini, percayalah bahwa Dia Tuhan yang tetap ada di dalam jalan hidupmu. Amin, amin. Katakan ini hidupku, pimpin jalanku. Amin, amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Amin. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Amin, amin. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku. Ini hidupku. Pimpin jalan. Katakan Yesus. Amin.
panggil nama Yesus. Yesus, ini tangan-tangan kami yang terangkat kepadamu. Pegang, jangan lepaskan kami ya Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi dengan lembut kita katakan Yesus, pegang erat tanganku, ku dapat hidup di luar kasih Bapa. Amin. Jangan tinggalkan kami. Amin. Amin. Sekali lagi Yesus, pegang erat tanganku, amin, 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 amin. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau sekali lagi lebih Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sudah dengar firman Allah. Kami mengakui Tuhan bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Itu sebabnya Bapa, pegang tangan kami dan jangan pernah lepaskan kami. Yesus, amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin, 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 amin. Selama ku hidup, Engkau alasan. Selama ku hidup. Bapa Surgawi, ini pengakuan dari hati kami yang terdalam bahwa sampai kapanpun iman kami tetap teguh kepada Engkau. Kami tetap percaya kepada Tuhan sampai kapanpun, dalam penderitaan apapun. Karena bagi Tuhan tidak ada hal yang tidak dapat Engkau perbuat untuk menyelesaikan setiap masalah hidup kami. Tuhan pasti menolong kami. Tuhan mengetahui apa yang sementara kami hadapi hari-hari ini. Dan kami tahu Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan kami kekuatan. Tuhan akan memberikan kami kemenangan. Datang kepada kemenangan yang lain. Dan kami percaya, iman kami berkata bahwa kami akan disempurnakan oleh Tuhan. Ini iman percaya kami. Terima kasih Bapa untuk telinga-telinga yang sudah mendengarkan firman malam ini. Hamba berdoa Engkau urapi setiap anak-anak muda, anak-anak remaja, dimanapun berada, khususnya yang ada di gereja Pantai Kosta Philadelphia Waipura. Bapa, jangan buang mereka dari harapan-Mu. Jangan ambil roh-Mu dari hidup mereka, tapi jadikanlah mereka bagian keselamatan-Mu ya Tuhan. Keadaan memang sangat tidak baik hari-hari ini, tapi kami percaya kami akan bertemu satu waktu dan kami akan saling berkata Tuhan baik. Sesungguhnya Tuhan baik. Kasih setia Tuhan itu sempurna di hidup kami. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah yud kita pada malam hari ini. Tapi sebelum itu ada pengumuman untuk teman-teman yud yang ada.
Ibadah Lulu Youth live streaming akan kembali diadakan hari Jumat minggu depan dengan jam yang sama, jam 7 malam. Saat ini kita akan menutup ibadah kita. Doa ya guys. Nanti dengan kasih Kristus Bapa kami akan menutup kita dalam doa. Ibadah live streaming pemuda remaja GPI Philadelphia pada hari ini, dan kami percayakan terus menyertai, memberkati, mengurapi pada hari-hari yang akan datang. Semua pengurus pemuda remaja diberi kekuatan, hikmat oleh Tuhan dalam melayani. Semua yang melayani diberkati Tuhan. Semua anggota pemuda remaja GPI Philadelphia Pura diberkati Tuhan dengan masa depan yang indah, masa depan cerah, hari depan yang penuh harapan. Dalam pendidikan karuniakan hikmat, marifat, kecerdasan, kepintaran, kepandaian, sehingga semua boleh sukses dalam pendidikan, meraih cita-cita mereka, dan Tuhan dipermuliakan. Semua orang tua, papa, mama diberkati oleh Tuhan. Pada masa sukar ini Tuhan tetap memberkati, memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang tua untuk anak-anak mereka semua. Berkatilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar pemuda remaja makin semangat dan setia kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Kami berdoa buat Provinsi NTT, Kota Kupang khususnya ini Tuhan. Berkatilah kota ini, provinsi ini, jauhkan dari jangkauan virus corona, dari sakit penyakit. Jauhkan semua dalam nama Yesus. Di mana virus ini sedang menyebar, Tuhan lumpuhkan, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami berdoa, putuskan mata rantai penularan virus corona, sehingga NTT dan Kota Kupang ini boleh aman, boleh tenang, seluruh masyarakat merasakan ketenangan. Berkati Bapak Gubernur, berkati Bapak Wali Kota, semua aparat yang terlibat dalam penanganan kasus ini, anggota TNI, anggota Polri, semua diberkati. Para dokter, juru rawat dalam perlindungan penjagaan Tuhan. Malaikat Tuhan ditempatkan sekeliling mereka, menjaga, melindungi mereka dan menjauhkan mereka dari semua jangkauan sakit penyakit. Mereka tetap sehat, mereka tetap kuat, diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, firman Tuhan yang sudah disampaikan malam ini diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi setiap yang telah mendengar, memberi kekuatan, memberi penghiburan, sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami akhiri ibadah live streaming pemuda remaja pada hari ini, mengucap syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasihku, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan dalam kuat kuasa Roh Kudus adalah menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, dalam pergumulan Tuhan berikan kemenangan. Setiap yang sudah mengikuti ibadah ini Tuhan berkati, sehingga saat ibadah ini selesai mereka semua boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.